Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengenalan komputasi dengan kode kelas KU strip 24 dengan dosen bernama Pak Rahadian Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 pengenalan komputasi mengenai data analisis. Data yang kami ambil berupa data saham perusahaan Google dan Apple. Perkenalkan, saya sendiri bernama Akmal Mahardika Nurhi Pratama dengan NIM 1652170 akan mempresentasikan deskripsi data dan file, yaitu penjelasan mengenai informasi data yang di dalam file tersebut dan informasi mengenai file itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, file yang kami ambil berjumlah 2, yaitu data IAPL dan data GOGL. Data IAPL merupakan data saham perusahaan Apple, sementara dataset GOGL merupakan data perusahaan Google. Informasi pertama yang dapat kita lihat yaitu informasi date atau tanggal. Di sini kami memilih dari 2 Agustus 2021 hingga 23 November 2021. Informasi selanjutnya yang dapat kita lihat yaitu price. Price merupakan harga penutupan suatu saham dalam periode perdagangan. Di sini periode perdagangannya adalah per hari. Dapat kita lihat data berubah tiap hari. Lalu open merupakan harga pembukaan suatu transaksi saat dimulainya periode perdagangan. Yang selanjutnya adalah high merupakan harga tertinggi atau transaksi tertinggi yang pernah terjadi dalam periode perdagangan. Yang selanjutnya adalah low, harga terendah yang pernah terjadi dalam periode perdagangan. Yang selanjutnya adalah volume. Volume merupakan jumlah transaksi secara keseluruhan baik pembelian maupun penjualan dalam suatu periode perdagangan. Change merupakan persentase antara price dengan open. Dengan cara perhitungannya yaitu selisih antara price dengan open dibagi open dikali 100%. Jika open lebih tinggi daripada price atau close price, itu akan change akan bernilai negatif. Sementara jika open lebih rendah daripada close price, itu dapat bernilai positif. Maaf, maksud saya pasti bernilai positif. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, harus diingat bahwa pada kolom volume dan change itu terdapat karakter M dan persen, baik pada data Google maupun Apple. Yang selanjutnya, pada dataset Google, price, open, high, dan low itu terdapat pemisah koma antara ribuannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan informasi mengenai file itu sendiri. Yang pertama, data IPPL berformat CSV dengan dimensi 81 baris kali 7 kolom dengan ukuran file 4,12 KB bersumber dari www.investing.com. Yang selanjutnya adalah data dari GOGL atau data perusahaan Google berformat CSV dengan dimensi 81 baris kali 7 kolom berukuran 5,39 KB dan sumber yang sama yaitu www.investing.com. Seperti yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya, setelah melakukan suatu kode dengan Pandas, kami menemukan bahwa volume dan change di sini terbaca bertipe sebagai objek yang seharusnya merupakan float 64. Hal itu disebabkan volume dan change itu terdapat karakter M dan persentase sehingga terbaca sebagai objek baik di IPPL maupun GOGL. Nah, khusus pada data GOGL, price, open, high, low ini terbaca seluruhnya sebagai objek. Kami menemukan bahwa pemisah ribuannya itu berupa koma yang seharusnya tidak ditulis sama sekali. Oleh karena itu akan dilakukan data cleansing yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari data berdasarkan atribut datanya. Yang pertama adalah kategorikal. Pada dataset, data kategorikal terdapat pada atribut date yang berisikan tanggal berurutan dari 2 Agustus 2021 sampai dengan 23 November 2021. Selain itu, berdasarkan skala pengeluarannya, atribut date termasuk dari data nominal yang bercirikan data tersebut dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan. Setiap kategori dianggap sama dan tidak bisa dioperasikan secara matematis. Untuk yang kedua, yaitu kuantitatif. Data kuantitatif dapat ditemukan di atribut price, open, high, low, fall, dan change. Nah, data kuantitatif tersendiri itu dibagi menjadi 2, kuantitatif discrete dan kuantitatif continue. Kuantitatif discrete pada dataset ini terdapat pada atribut fall, di mana nilai dari data ini merupakan bilangan bulat atau integer. Dan selanjutnya ada kuantitatif continue yang pada dataset ini terdapat pada atribut price, open, high, low, fall, dan change, yang mana isinya itu merupakan bilangan real atau float. Sedangkan berdasarkan skalanya, keenam data tersebut termasuk dari data rasio yang berserikan data bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan dapat dioperasikan secara matematis. Selanjutnya untuk range data kuantitatif
Yang pertama untuk di dataset Apple Stock, price-nya dari range 139,14 sampai 161,41. Open ada 139,47 sampai 161,68. High-nya dari range 141,4 sampai 165,7. Yang low-nya 138,27 sampai 161. Volume-nya 101,07 M sampai 97,9 M. Change-nya dari minus 0,03% sampai 3,04%. Sementara untuk Google Stock itu price-nya di angka 2.673,2 sampai 2.996,8, open 2.680,8 sampai 2.999,5. Untuk atribut high-nya 2.705,8 sampai 3.019,3. Untuk atribut low 2.621 sampai 2.987. Volume dari 1M sampai 992,72 K, dan change-nya minus 0,08% sampai 4,96%. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Marves Subekti dengan NIM 1652120 akan menjelaskan mengenai analisis statistik. Nah, di sini saya akan menganalisis statistik data historical saham untuk emiten Apple dan juga Google. Oke, di sini ada dua data yang sudah saya analisis. Yang pertama adalah statistik untuk Apple Stock Statistik dan yang kedua Google Stock Statistik. Nah, di sini ada beberapa atribut, yaitu ada count itu adalah jumlah dari kategori yang kita punya, dan ada mean atau rata-rata, kemudian standar deviasi, kemudian ada nilai minimum, terus persentil 25% persentil, 5% persentil, 75% persentil, dan nilai maksimum dari setiap kategori. Sama untuk Google Stock Statistik juga seperti itu. Oke, untuk lebih lanjut lagi mengenai atributnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan membagi atribut menjadi 3 garis besar. Pertama adalah persentil. Di persentil itu adalah metode untuk memotong beberapa bagian data dan nilai-nilai membagi data menjadi beberapa bagian tertentu. Sebagai contoh, jika kita mengambil persentil 5% atau 50 TA persentil, artinya data itu sudah berada di daerah yang kita dalam kasus ini maksudnya data itu kita mengambil nilai mediannya ya. Jadi 5% data itu sudah terdistribusi atau sudah diwakilkan dengan nilai persentil tersebut. Oke. Bisa sebagai contoh lagi, bisa kita mengambil persentil 75% atau 75 TA persentil. Artinya kita akan mengambil 3/4 bagian data sudah terwakilkan oleh nilai tersebut gitu ya. Kita akan mengambil nilai yang ke-50 gitu ya, atau nilai yang ke-75, tergantung berapa persen yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah ekstremum, maksimum, minimum. Itu kita akan mencari nilai maksimum minimum dari suatu data dan dari suatu kategori tertentu. Nah, ini fungsinya apa? Ini kita mengetahui range atau interval dari suatu data. Sebagai contoh, ibarat kita memiliki rumah, itu nilai maksimum minimum sebagai lantai, sebagai tanah dan juga sebagai atapnya. Dan data-data tersebut akan tersebar di antara atap dan tanah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah standar deviasi dan rata-rata. Nah, di sini saya akan membagi dua. Yang pertama mean itu atau rata-rata itu adalah didapat dengan menjumlahkan seluruh data dan kemudian membagi dengan banyaknya data. Nah, secara umum rata-rata disebut juga sebagai central tendency atau pusat dari kepadatan data, dan sementara untuk standar deviasi adalah statistik yang dipakai guna untuk menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel. Statistik semakin jauh data dengan rata-ratanya, semakin besar juga standar deviasinya. Begitu juga sebaliknya, semakin dekat data dengan rata-ratanya, artinya semakin kecil juga nilai standar deviasinya. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai visualisasi data yang akan dijelaskan oleh teman saya Angie. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Pada slide berikut merupakan visualisasi data harga saham Google dalam rentang waktu 2 Agustus 2021 sampai dengan 13 November 2021 dalam grafik candlestick chart. Pada grafik candlestick chart tersebut dapat lihat harga buka, harga tutup, dan harga terendah serta harga tertinggi yang dimiliki oleh saham Google. Dan bila dianalisis lebih lanjut, akan dapat lihat tren yang dimiliki oleh saham Google tersebut. Seperti pada tanggal 2 Agustus sampai 19 Agustus 2021, saham Google berada pada posisi sideways, yang artinya saham penuh keraguan, terkadang naik dan turun penuh fluktuatif, yang artinya bukan saat yang baik untuk melakukan transaksi saham. Dan pada tanggal 20 Agustus sampai 10 September 2021, saham Google berada pada posisi uptrend yang menunjukkan pembeli saham lebih banyak dibandingkan penjual saham, sehingga menyebabkan adanya high demand. Dan pada tanggal 4 Oktober dapat dilihat saham Google berada pada harga terendah, yang artinya saham berada zona support yang dengan harga sebesar 2.621 US dollar. Dan pada tanggal 18 November 2021, saham Google berada pada harga tertinggi sebesar 3.019,3 US dollar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide berikut adalah visualisasi data saham Apple, dan dapat terlihat bahwa dengan grafik yang sama saham Apple memiliki tren yang berbeda, di mana saham Apple pada tanggal 3 September sampai 5 Oktober menunjukkan downtrend, yang artinya saham cenderung bergerak turun. Dan kemudian tanggal 12 Oktober 2021 sampai 28 Oktober 2021 saham berada pada uptrend, yang artinya saham menunjukkan kecenderungan naik. Di tanggal 4 Oktober 2021 saham berada pada harga terendah sama seperti saham Google dengan harganya sebesar 138,27 US dollar. Dan pada tanggal 19 November saham Apple berada pada titik tertinggi dengan harga tertingginya sebesar 165,7 yang disebut dengan zona resisten. Berikut grafik yang
Bentuk grafik yang digunakan adalah candlestick chart karena mudah dibaca, dan di grafik ini kita bisa langsung menunjukkan segala informasi, mulai dari harga buka, harga tutup, harga low dan high, serta dengan adanya warna yang berbeda kita dapat melihat bahwa warna hijau menunjukkan harga pembukaan di atas dan harga pembukaan di bawah, dan warna merah menunjukkan harga pembukaan di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visualisasi plotting relationship menggunakan scatter plot. Yang saya visualisasikan adalah korelasi antara harga high dan low saham pada saham Google dan saham Apple, dan dapat dilihat bahwa harga high low pada saham Google cukup tersebar fluktuatif, dan bila kita lihat dari sisi saham, semakin tinggi harganya maka high return juga akan yang kita dapatkan semakin tinggi, sedangkan bila harga tersebut semakin rendah maka low return yang kita dapat pun akan terendah. Sedangkan pada saham Apple, harga high dan low tidak sefluktuatif dengan harga saham Google, karena harga high dan low-nya sama-sama berkisar di antara 145, sampai 195 US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi data saham perbandingan charge persen pada saham Apple dan saham Google. Dapat dilihat pada slide berikut bahwa harga charge persen saham Google memiliki charge persen positif yang lebih besar dibandingkan charge persen negatifnya, karena menggunakan perbandingan charge persen negatif false and true. Pada pie chart tersebut dapat dilihat bahwa harga charge positif lebih besar karena charge persen negatif false yang lebih besar pada pie chart tersebut, sehingga menunjukkan harga tutup saham Google lebih besar dibandingkan harga bukanya. Dan selanjutnya pada pie chart berikutnya menunjukkan perbandingan charge persen harga saham Apple yang memiliki perbandingan charge persen hampir sama dengan saham Google, karena charge persen positifnya lebih besar sehingga harga saham Apple pun sama-sama memiliki harga buka yang lebih kecil dibandingkan harga tutupnya, atau harga tutupnya lebih besar dibandingkan harga bukanya. Charge persen ini sendiri menentukan selisih open price dan close price dari suatu saham yang ditentukan melalui rumus close price dibagi open price dikurang 1 dikali 100%. Apabila charge persennya positif maka harga tutupnya lebih besar dibandingkan harga buka, dan apabila charge persennya negatif artinya harga tutupnya lebih kecil dibandingkan harga buka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi antar datanya. Korelasi antar data ini adalah hubungan antar atribut kuantitatif pada data yang dimiliki. Dan korelasi antar data ini kami peroleh dengan menggunakan tools Google Colaboratory sebagai IDE-nya dan library pandas dan matplotlib. Data yang ada di dalam data frame kami mempunyai dimensi 7 kolom dikali 81 baris total. Sebagai data referensi dan pembanding, kami akan menggunakan data harga historical dari Nasdaq Composite dengan kode IXIC yang adalah salah satu IHSG Amerika Serikat. Bisa dilihat di bawah adalah gambar-gambar snapshot dari data Apple, data Google, dan data IXIC. Selanjutnya, dari data-data tersebut kami memperoleh angka korelasi. Angka korelasi merupakan angka yang melambangkan hubungan korelasi antar dua variabel dengan range 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin besar korelasi atau hubungan antar kedua variabel tersebut. Contoh, karena angka korelasi harga Google dan IXIC tinggi, kita bisa memprediksi bahwa saat harga IXIC naik, harga Google juga akan naik. Dan di bawah adalah gambar snapshot dari hasil yang kami dapatkan untuk angka-angka korelasi semua variabel antara data-datanya. Dan price correlation adalah angka korelasi untuk harganya, change percent adalah untuk persentase perubahan harganya, dan volume correlation adalah angka korelasi untuk jumlah aset yang mengalir atau jumlah pertukaran aset tersebut. Angka korelasi ini juga akan dilambangkan dengan grafik korelasi harganya. Mereka akan mewakilkan tren-tren di dalam grafik korelasi harganya. Bisa dilihat karena angka korelasi harga Apple dan Google 0,69, Apple IXIC 0,77, Google IXIC dan 0,92, mereka akan memiliki secara total tren yang sama. Saat dari November sampai Oktober mereka akan memiliki tren yang downtrend dan lalu disusul dengan uptrend lalu dengan downtrend kembali. Mereka memiliki tren yang cukup sama secara total. Lalu kesimpulan yang bisa diambil dari grafik ini adalah harga Apple dan Google memiliki korelasi yang cukup tinggi dan keduanya memiliki korelasi dengan IXIC yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah grafik korelasi volumenya. Karena angka korelasi volume Apple dan Google 0,32, Apple IXIC 0,39 dan Google IXIC 0,52, mereka tidak akan saling berkorelasi antar grafiknya. Bisa dilihat bahwa mereka tidak akan memiliki tren yang sama di waktu yang sama karena mereka tidak memiliki angka korelasi yang tinggi. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari grafik korelasi volume ini adalah volume Apple dan Google memiliki korelasi yang rendah, begitu juga dengan IXIC. Walaupun begitu, Google memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan IXIC. Selanjutnya adalah grafik korelasi change percent. Karena angka korelasi change percent Apple Google adalah 0,51 dan Apple IXIC 0,7 dan Google IXIC 0,67, mereka memiliki angka korelasi yang cukup tinggi. Karena itu, kita bisa melihat dari grafiknya mereka akan memiliki tren yang serupa di waktu yang mirip. Seperti misalnya saat Google naik, mereka juga Apple juga akan naik dan IXIC juga akan naik. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari grafik korelasi change percent ini adalah change percent Apple dan Google memiliki korelasi yang medium dengan korelasi keduanya dengan IXIC relatif tinggi. Dan yang terakhir adalah source code-nya. Source code yang saya gunakan dituliskan di dalam IDE Google Colaboratory, dan yang pertama adalah data frame declaration yang kami gunakan dari GitHub repository kami yang bisa dicek dari sini. Lalu
Step kedua yang kami lakukan adalah data cleansing. Lalu kami menggunakan column correlation dan memperoleh correlation number dari fungsi correlation pandas. Selanjutnya adalah kami memprint semua korelasi number atau angka korelasi yang didapat dari sebelumnya. Yang terakhir adalah kami memplot graf-grafnya dari angka korelasi dan juga dari data-datanya menggunakan matplotlib. Dan yang terakhir kami memprint datasetnya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya.